Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan pemirsa kita masih lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bapak Luki Bayu Purnomo selaku pengamat pasar modal. Pak Luki tadi dua saham tertahan begitu ya sebelum kita jeda ada BRIS dan juga BBRI. Boleh diberikan view-nya Pak untuk dua saham ini kita ke BRIS terlebih dahulu yang hari ini naik 2%. Ya, BRIS saat ini berada di angka 1.485. Menurut pandangan saya itu BRIS masih cenderung menguat sehingga trading plan untuk BRIS adalah beli BRIS di 1.485 dengan target BRIS ada pada kisaran angka 1.500 hingga 1.525. BRIS memiliki peluang menguat terbatas karena kita ketahui BRIS juga masih berada pada teritori yang sebenarnya relatif tinggi dan masih memiliki potensial upside yang terbatas. Kemudian untuk BRI sendiri, BRI yang ada di angka 4.400 masih cenderung menguat karena BRI saya kira dapat mewakili kinerja sektor perbankan dengan kapitalisasi yang relatif besar, sehingga prediksi BRI adalah beli BRI di 4.400 dengan target BRI adalah 4.485. BRI cenderung menguat terbatas, karena 4.400 juga telah mewakili menguatnya BRI yang cukup signifikan untuk hari ini. Oke, jadi peluang menguat terbatas untuk BRIS dan juga BBRI. Pemirsa, silakan saja keputusan investasi atau eksekusi kami kembalikan kepada Anda untuk kedua saham ini. Sementara itu saya bergeser ke saham pilihan dan juga rekomendasi. Pak Luki ini sudah ada informasi 4 saham yang masuk dalam saham rekomendasi. Ada Aisa, kemudian Adikarya, Telkom dan juga BBCA. Saya coba minta ulasannya singkat saja untuk saham-saham ini. Kita ke Aisa terlebih dahulu. Mengapa Aisa kemudian masuk dalam rekomendasi? Aisa saat ini menjadi salah satu emiten dengan kenaikan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat dengan tingkat volatilitas yang tinggi, maka Aisa dapat menjadi pilihan untuk jangka pendek. Jadi jangka menengah dan panjang karena memang kenaikan Aisa untuk hari ini itu sudah relatif tinggi. Tetapi ini adalah rekomendasi untuk jangka pendek. Oke, jangka pendek. Untuk sektor pilihan yang lain atau saham pilihan yang lain itu dapat menjadi proyeksi untuk jangka tengah dan panjang. Oke, baik. Tadi ada satu Aisa jangka pendek masih direkomendasikan. Sementara untuk saham-saham lainnya kita tahan dulu Pak Luki karena ada penelpon yang masuk sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo, sore. Ya, saya. Ya, dengan siapa di mana Pak? Saya Raka dari Tangerang Selatan. Oke, Raka di Tangerang Selatan ya Pak? Ya. Silakan Pak Raka. Baik, jadi saya mau tanya, saya hari ini sudah beli Elsa di harga 346. Oke, dan WSBP di harga 240. Oke. Nah, untuk besok kira analisis teknikalnya seperti apa? Dan saya bisa jual di harga berapa? Oke. Oke, baik. Teknikalnya seperti apa? Jual di harga berapa untuk Elsa dan juga WSBP ya Pak Raka ya? Ya, betul. Itu. Baik, terima kasih banyak Pak Raka sudah bergabung bersama kami siang hari ini, sore hari ini maksud kami. Sementara itu saya langsung saja sambung ke Pak Luki begitu ya. Tadi masih ada 3 saham pilihan lainnya selain Aisa, ada Adi, Telkom, dan BBCA. Untuk Adi sendiri, kenapa kemudian masuk rekomendasi ini Pak Luki? Ya, memang infrastruktur menjadi sektor pilihan menurut saya karena kita ketahui di jelang masa-masa pemulihan ekonomi dengan berbagai macam stimulus dari pemerintah. Sektor itu kita tahu adalah menjadi sektor unggulan dan sektor ketiga dan cadang dapat mendorong pertumbuhan GDP Indonesia. Dan saat ini Adikarya yang berada di tempat itu tentu memperoleh angin segar karena pemerintah juga sangat giat untuk memikirkan strategi pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu ketika pemulihan ekonomi itu terus mengalami akselerasi, maka sektor infrastruktur saya kira menjadi sektor yang paling awal diapresiasi oleh pelaku pasar mengingat 5 tahun sebelumnya itu menjadi sektor utama untuk mendorong PDB. Oke, level Adi berarti yang bisa dicermati? Adikarya yang saat ini masih cenderung menguat untuk menuju level berikutnya yaitu 1.500. Saya kira trading plan Adikarya adalah Adikarya di 1.280. Kemudian target Adikarya ada di angka 1.350. Dan target tersebut menjadi target yang rasional oleh karena Adikarya masih berada pada teritori uptrend. Oke, baik. Masih ada peluang kembali menguat begitu ya. Tadi ada level 1350 yang bisa diperhatikan. Sementara dua saham lainnya sektornya juga berbeda, Telkom dan juga BBCA. Telkom, Pak Luki?
Ya, untuk Telkom saat ini mengalami koreksi terbatas di angka 3.300-an, tetapi koreksi tersebut tidak signifikan dan saya kira Telkom mesti tetap pada prediksinya yaitu beli Telkom di 3.300 dengan target Telkom di angka 3.385 dan Telkom cenderung menguat terbatas untuk menguji level tersebut karena kita tahu level tersebut telah diuji sebelumnya. Oke, telah diuji sebelumnya di level tadi 3.385 menguat terbatas. BBCA terakhir Pak Luki? Ya, BBCA saat ini berada di angka 32.300. BBCA cenderung menguat untuk menuju level 33.500 dan angka 33.400 adalah di resisten level untuk BBCA. Dan perlu saya sampaikan bahwa volatilitas sektor perbankan di beberapa tahun itu cenderung relatif tinggi. Sehingga kalau ingin di ranking dari 4 sektor pilihan dan 4 saham pilihan tadi yang berasal dari sektor berbeda-beda, maka yang perbankan menjadi pilihan pertama untuk itu. BBCA ada pada ranking pertama sebagai saham pilihan. Oke, dan BBCA masuk menjadi salah satunya dari sektor perbankan dengan level atau potensi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Luki, dan hari ini BBCA menguat tipis 0,16%. Baik, itu tadi 4 saham pilihan langsung dari Pak Luki Bayu begitu ya untuk Anda cermati. Pemirsa, semoga bisa menjadi saran untuk Anda. Sementara saya bergeser ke pertanyaan yang sudah masuk. Pak Luki, tadi sudah ada penelpon Raka di Tangerang Selatan. Ya. Ini ada 2 saham, ada Elsa dan juga WSBP. Kita ke Elsa terlebih dahulu, Pak Luki. Sudah punya di 345. Besok seperti apa dan saran jualnya di level berapa? Pertama, saya ucapkan selamat pada Pak Raka karena angka entry point tersebut di 345 itu menjadi angka yang cukup baik karena ini Delta menguat hampir 6%, angka 364 itu Delta ke depan cenderung menguat dengan target berikutnya adalah 372 dan 372 itu menjadi strong resistance untuk Elsa karena itu ada level tertinggi untuk Delta dalam jangka pendek di tahun ke depan. Oke, sepertinya itu juga bisa menjadi harga yang cukup bijak untuk melakukan realisasi profit ya Pak Luki ya? Ya, harusnya teritori untuk taking profit ada di kisaran angka 370 hingga 372. Oke, 370 hingga 372 itu untuk Elsa, Pak Raka di Tangerang Selatan. Dan sebelum kita ke saham lainnya, ini ada penelpon juga yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Ismail, Pak. Oke, Pak Ismail di mana nih Pak? Di Jakarta. Pak Ismail di Jakarta. Silakan Pak Ismail. Selamat sore Pak Bayu. Ya, sore. Ya, silakan Pak Ismail. Ya. Di Jakarta. Ya, apa yang bisa ditanyakan atau yang ini? Ya, saya mau menanyakan view-nya Tower, Pak. Tower ya Pak ya? Baik, ini kan liabilitasnya tinggi nih rumornya. Oke. View Tower seperti apa untuk jangka pendek atau menengah atau seperti apa Pak Ismail? Kuartal 1 saja, Pak. Oke, kuartal 1 2021 ya Pak. Baik, Pak Ismail itu saja? Ya, saya yang di angka 2, Pak. Pak Bayu. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Pak Ismail sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Langsung saja kita bahas ke saham yang tadi yang sudah ditanyakan Pak Raka sebelumnya begitu ya. Elsa sudah dijawab, kemudian Waskita Beton Precast atau WSBP. Pak Luki sudah punya di 240, Pak Raka tadi bagaimana kemudian view teknikalnya? Ya, untuk technical view, saya lebih mengucapkan selamat karena 240 adalah entry point yang cukup baik karena saat ini telah menguat di angka 242 walaupun untuk itu target terdekat daripada USBP adalah 248 hingga 250. 250 itu menjadi teritori resisten untuk USBP. Nah, apabila trading plan Pak Raka ini adalah trading plan jangka pendek, teritori USBP di 250 itu adalah kisaran USBP dalam teritori profit taking. Dan itu baik untuk dilakukan karena 250 itu menjadi level tertinggi USBP dalam 1 minggu terakhir. Oke, itu tadi level yang disarankan untuk Pak Raka di Tangerang Selatan, mungkin bisa merealisasikan di level tersebut, tapi keputusan kami tetap kembalikan kepada Anda. Baik, itu untuk Pak Raka di Tangerang Selatan. Sementara langsung saja saya juga tanyakan ke Pak Luki, begitu tadi Pak Ismail di Jakarta menanyakan view Tower, ini Sarana Menara Nusantara hingga kuartal 1 tahun depan, bagaimana view-nya Pak Luki?
Ya, saya ingin menambahkan sedikit lagi untuk WSBP. Oke, silakan. Di Karya tadi itu juga mewakili sektor infrastruktur ya, dan rata-rata mereka mengunggah 6% untuk hari ini. Artinya overview untuk sektor infrastruktur menjadi pilihan sektor kesehatan itu masih related dengan Oke. outlook sektor di 2020. Oke, masih cukup related, terutama dari sektor infrastruktur. Baik, untuk pertanyaan tower kita jawab di segmen berikutnya, Pak Luki. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.